Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya di channel Dani Play Kenyes. Di video sebelumnya kita telah membahas cara memasang saklar untuk menghidupkan sebuah lampu. Di video kali ini mungkin kita agak sedikit bawah ya, supaya kita bisa tahu dari awal cara kita memasang instalasi listrik itu yang baik dan benar, dimana buat pemula itu sangat penting, karena dari keseluruhan kita memasang listrik itu pasti kita harus melakukan itu, yaitu cara menyambung kabel dengan baik dan benar, kalau bahasanya paralel. Gimana videonya? Let's go. Jangan di skip ya, tonton sampai habis supaya kalian tidak ketinggalan step by step caranya, supaya kalian mengerti, paham, nanti bisa dipraktekin di rumah. Oke, ini videonya. Nah, inilah teman-teman. Pertama kita pahami dulu, ini adalah tidus ya. Tidus itu tempat penyambungan kabel. Ini ada yang tidus, ada yang namanya itu durados. Kalau ini mangkok-mangkok, ini tempat kita memasang saklar stop kontak di sini bersama dua. Kenapa saya bikin dua? Biar kita bisa pelajarinya dengan baik. Yang pertama, ini misalkan kalau kalian pasang pipa ya, ini buat contoh, ini kan buat contoh penyambungan aja supaya nyambung itu yang baik, itu yang bagus itu gimana. Sebenarnya nyambung itu sambung bisa hidup, apalagi kita kadang pakai kabel yang 0,75 itu, yang kabel raun, bakar, sambung, balut sama plastik, selesai, hidup. Cuman kan di sini kita harus tahu gimana risikonya. Kalau cuman sekedar kita nyambung aja, semua orang mungkin pasti bisa lah ya. Dan nyambung seperti ini itu sebenarnya sepedanya seperti apa, kalau cuma nyambung ya, tapi itu sangat risikonya sangat berat ya. Kenapa buat risikonya sangat berat? Jadi gini, ketika kita contohnya jadi saklar di fitting ya, di sini di baut ini kita memasukkan kabel buat lampu fitting, itu kita tidak menguncinya dengan benar, tidak menguncinya dengan kencang, itu bukan otomatis gimana ya, bola lampu yang kita pasang itu bisa saja cepat putus. Kenapa? Karena waktu arus masuk, itu waktu kita menghidupin saklar, arus masuk ke sini tuh dia berbunyi tek ya. Jadi lampunya itu nggak langsung hidup normal gitu kan. Nah, makanya harus itu kita menguncinya dengan kencang. Nah, artinya juga jangan ini ya. Ini kalau kita seandainya nyambungnya itu longgar, itu namanya harus pendek, itu bisa aja waktunya hidup kan, waktunya harus masuk itu dia gitu. Nah, disitulah timbul bisa jadi terjadi kebakaran atau sejenisnya lah. Hanya di sini kita harus mempelajari ini dulu. Makanya inti penyambungan ini supaya kita tuh bisa maksimal dalam mengerjakan sesuatu. Biasanya untuk listrik lah ya. Buat pemula itu sangat penting ya. Oke.
pertama kita adalah kupas kabelnya. Ini udah saya kupas ya tadi. Nah, ini tunggu dulu, aku jelaskan dulu. Ini kan kabel 2, ini anggap saja dari sumber lah, misalnya dari MCB, entah dari mana. Ini kabel 2 ini biasanya kan kalau saya masang itu 3 net. Yang satunya adalah RD itu ground untuk ke tanah ya, misalnya itu. Kalau di stop kontak itu kan, kalau di stop kontak gini kan ada tiga lubang itu ya. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah RD itu adalah untuk membuang arus itu. Nanti kita di next video kita pelajari kalau masalah itu ya. Untuk yang ini kita ini aja dulu. Ini jadi saya bikin 2 kabel ya. Ini 2 kabel, ini 2 kabel. Yang merah ini adalah api, yang hitam ini adalah netral ya. So, kalau kita biasanya itu adalah 0. Ini misalnya gini, kalau kalian masang itu pakai pipa ya, ke sini ke bawah, ini juga ke bawah itu pakai pipa ya. Yang seperti ini sebagai contoh aja. Nah, yang pertama kita terserah ini ya, boleh ya nyambungnya mana aja, yang warna hitam dulu atau kalau biasanya saya sambung dulu warna hitam 0 misalnya, apa warna merah. Kita ke dalam RD terus hitam kan, itu turutnya. Nah, di sini saya bikin 3 cabang ya. Maksudnya 3 sambungan jatuhnya. Nantinya terjadi sambungnya itu 3. 2 kabel dengan 3 kabel yang disambung ya kan. Jatuhnya. Ada juga yang 4 disambung, ada juga gitu kan. Ini kita contohnya yang 3. Kenapa yang 3? Kalau yang 2 buat apa disambung? Percuma kan? Itu nggak ada. Buat apa kita putus gitu kan? Ini cuman udah misalnya 2 kayak gini kan. Buat apa kita sambung? Ini kan tuh, kalau nyambung tuh biasa kan ada cabangnya, misalnya kayak gini kan ada cabang. Ini kan ada cabang untuk nyambang kabel itu tadi, cuman tetap kita pakai yang ini ya. Yang pertama kita kupas ya, ini udah dikupas ya. Ini minimal kupasannya itu sekitar berapa senti ini? Ada 5 sentian lah. Ini kabel 2,5 ya. Saya kabel 1,5 itu kalau untuk sumber biasanya itu harus kita pakai 2,5 ya. Itu sejenis pasang ini nih. Yang stop kontak ini harus 2,5, jangan 1,5 ya. Kita nggak tahu beban, misalnya kita colok itu nggak tahu, tak kulkas itu apa kan. Oke. Aduh, kayak orang gila juga nih, cara sendiri. Nggak apa-apa lah, kalau orang gila beneran kan dia nggak ada kamera. Kita ada kamera ya. Nah, cara mengupas kabel tuh sekitar berapa senti gitu, kita kelihatan ya. Gini kan, terus kita tekan ininya, kelihatan ya, tekan, tarik ya, gitulah. Nah, jangan kita cuman nyambungnya itu kupas sedikit di sini terus ya udah, misalkan jangan ya, itu nggak maksimal jadinya. Nah, kalau sudah ini sudah 3 gitu kan, 3 gitu, terus kita ambil 2, jelas ya. Oke, saya dekatin kameranya. Jelas ya. Dua begini, terus kita pilih kayak gini. Nah, terserah kalian. Kalau saya kan tangan kiri, kalau kalian tangan kanan berarti gini ya.
Ini saya nggak kelihatan jadinya. Nah gini ya, oke ya, nampak ya. Nah, gitu ya. Ini posisi tangan kita pegang ya, jangan sampai lepas. Terus yang satunya kita ambil. Nah, sorry ya, kamera saya agak goyang ya. Apalah. Nah, ini terus kita ikutin alurnya. Nah, jadi jadinya seperti ini ya kan, ini seperti ini. Baru kita ambil tang, kita pegang ujungnya ini ya kan. Bentar, ini dipegang, kita pilih sekuat mungkin, jangan sampai longgar. Cukup. Nah ini penampakannya sobat. Nah itu adalah setidaknya dia urilnya pas kan. Itu kita potong, minimal motong itu 3 cm, jangan terlalu di sini ya, pendek segini ya, minimal itu 3 cm. Nah benar seginilah cukup. Nah ini dia, lihat kan. Baru itu kita selesai. Pegel juga saya. Oke, kita selesai mulai dari bawah ya, dari bawahnya sini ya. Copot. Nah kita tarik, jangan sampai dia, jangan cuman sekitar gulung aja ya, setidaknya itu kencang. Nah, sampai ke ujungnya ini, tarik lagi. Nah kita putarin lagi ke bawah. Kamera saya jadi goyang-goyang nih, bentar. Oke, nah, setidaknya itu 3 kali turun naik ya, jangan cuma 2 kali aja, 3 kali turun naik, terus kita naik lagi ke atas biar dia, nanti kan solasi itu kan lama-lama dia kan, kalau lemnya udah hilang itu kan kena panas itu dia meleleh apa membuka sendiri gitu ya. Nomor 3 itu jadi dia kuat. Nah udah kayak gini kan. Nah baru kita tekuk ke dalam. Nah cukup itu kan, lihat ya. Oke, ini udah kabel, berarti kabel apinya sudah kesambung ya. Dari sini paralel lagi dia ke bawah untuk ini, mungkin stok kontak nanti atau apa kan. Ke sini ada paralel lagi mungkin ini untuk kontak saklar lagi kan. Untuk kebutuhan kita lah di rumah gimana. Wah, baru kita sambung yang kabel hitam sama kayak yang tadi. Pas ya. Oke, keras juga ini kabel, bukan keras kepala ya. Lagi. Opa, ini juga saya. Oke, kita bikin kayak tadi ya, seperti ini ya.
kita pilih gini. Nah, kita satukan lagi yang satunya. Nah, biar jadi kayak seperti kegulung gitu ya, gulung yang dengan baik. Kita kencangkan, harus kencang. Nah, cukup. Kita potong sekitar 3 sentian. Oke, kita solasi lagi. Bagian kalian yang baru belajar itu harus tahu dulu ini sangat penting. Nah, itu solasi ya. Nah, biar dia kencang, jangan antara yang kita sambung sama yang ini tadi itu enggak terjadi konslet ya, itu berarti udah konslet gitu kan. Minimal 3 kali gulungan. Nah, cukup, baru kita tekuk lagi. Nah, oke teman, ini nanti kita tutup ya. Kebetulan saya tutupnya nggak ada, bisa nggak usah kita tutup. Sudah kayak gini misalnya, baru kita tutup nanti kan. Oke, kalau untuk nyambung, kalau nyambung tuh sebenarnya banyak ya. Ada yang seperti ini tadi, ada yang nyambung. Nah, nanti di sini ketemu kita yang nyambung. Kalau yang maksimalnya tuh, yang bagusnya itu kita nyambung seperti ini. Seperti ini dijamin dia kencang, pasti tidak akan terjadi konsleting ya. Juga ada jenis nyambung tuh di sini ya, misalnya putus di sini, terus kita sambung lurus gitu ya, sambung lurus kayak gitu. Itu sebenarnya ya sah-sah saja, terserah. Cuma itu nggak maksimal jatuhnya kan. Terus di sini nanti kita pelajari yang di sini. Udah, tuh stop kontak. Terus yang ini lagi, baru kita yang kedua itu ya sebenarnya sama ya, warna merah. Baru kita kupas. Untuk yang ini ya jatuhnya ya, kita kan nyambang, entah keperluan apa kita di sini, baru kita sambung lagi. Praba ya mereknya ini kalau nggak salah, Praba apa Super ini. Oke, aku kupas, usahakan jangan salah. Nah, jadi gini, kalau ini kita kurang kencang nyambung jadi konsleting, kalau salah nyambung bisa jadi konslet juga ya. Jadi misalnya kita kesambung ke 0 itu gitu kan ya, hitam kesambung ke merah tuh, jadi dia MCB-nya konslet. Oke, kita bikin kayak tadi, terus kayak gini, terus kita satukan menjadi kayak gulungan gitu ya, gulungan apa namanya, paham juga. Lalu kita potong, cukup, kita solasi lagi. Goyang kameranya.
usahakan pakai pipa ya, jadi biar rapi. Kemudian harus maksimal tuh pakai pipa ini sebagai contohnya. Coba. Nanti mungkin saya pas kerja itu kan kita banyak belajar lagi sama mangkok yang tanam apa yang segala macam. Tuh, hari ini kita mempelajari ini dasarnya nih dulu. Kita nyambung. Oke, coba lagi. Kalian enggak belajar nggak tahu. Dan kita di rumah baru bikin dapur atau bikin apa, mandi tukang listrik mana atau dikit-dikit tukang listrik ada, kita bisa coba seperti ini kan, kita bisa belajar kalau manggil orang lagi. Nah, seperti tadi 2-3 kali putaran selesai. Oke, misalkan jangan berdekatan ya, ini kan agak terpisah ya. Ini sudah ya, kita lihat ya. Nyambungannya. Nah, baru kita ke bawah, kita ke bawah sini ya. Ini penyambungan juga namanya, ada sambungan, ada paralelan juga. Contohnya begini. Ini kan kita masang, kan butuh misalnya kita masang 2 stop kontak ya, 2 stop kontak gini, dia kan butuh berarti kan di sini sama di sini. Jangan kalian coba-coba masukin di sini, masukin di sini misalnya, terus kalian dari sini langsung ke stop kontak itu ini cepat rusak ya, cepat kebakar ya, soalnya dia nggak tahan beban yang sebelah sini, dia cuma dijepit ya. Nah, jadi untuk penyambung ini nggak mungkin kan kita turunin kabel jadinya 4 di sini, 2 sini, 2 sini kan enggak. Kita bisa di sini aja kita paralel. Sampai ulang ini memang khusus buat di atas ya, paralelan di atas rumah itu harus kencang seperti ini. Kalau kita di stop kontak dari mangkok-mangkok itu bisa seperti contoh ini. Nah ini kita kupas ya, kita kupas. Secukupnya, lihat ya. Nah, segini cukup nih, lihat ya, segini ya. Lalu kita ambil lagi satu kabel sama warnanya ya. Kita kupas seperti ini, minimal 10 cm ya, 10 cm 20 cm ini. Nah, kita kupas ya. Oke, baru kita satukan seperti ini dan ya, seperti ini baru kita putar seperti ini. Itu boleh pakai tangan, boleh pakai tang ya, penting harus kencang.
biar agak cepat itu pakai tangan. Minimal itu 1,5 cm ya ininya, jarak ininya tuh 1,5 atau 1 cm gitu kan gulungannya, dia maksimal ya. Nah seperti ini kita pegang ini, ya, kita putar ini. Nah ini kita putar sambil ini dipegang, ini diputar ya. Ini kelihatannya sepele, cuman susah untuk belajar. Nah, ini dia. Nah, baru kita potong. Nah, baru kita masukin lagi ya. Kameranya kita ke belakang dikit. Cukup, lihat ya, ini udah 2 cabang tentunya dia. Bagusnya seperti ini, baru kita selasi lagi. Seperti yang tadi ya, 3 kali putaran bolak-balik ya. Nah baru ini kita masukin di sini. Nah jadi 2 cabang dari sekarang. Terus ini lagi ya. Ini untuk kalau misalnya 2 stok kontak ya jatuhnya. Misalnya kita itu ada stok kontak 1, saklar 1, berarti kalau misalnya saklar ya, saklar berarti kan ada kabel lampu dari sini ke sini, kabel dari lampu kan. Itu udah cukup kayak gini, cukup 2 itu naik, butuh api aja di sini. Baru ini masuk stok kontak aja. Ini kita contohkan 2 stok kontak ya. Oke, lagi kita sambung lagi. Ingat ya, sambung seperti ini khusus buat di mangkok-mangkoknya untuk kita para stok kontak atau saklar ya. Jangan usahakan di atas, jangan nyambung seperti ini. Usahakan kita jepit ininya jangan sampai longgar ya. Jangan sampai longgar. Sudah kita selesai ya. Terus lagi nah selesai, masukin lagi ke sini. Misalkan antara sambungan 1 sama 2. Oke, bisa kita potong ya. Potong ya. Jadi deh, kita pasang misalnya
saklar kita pasang stop kontak, kita masukin bautnya dua seperti ini. Nah, misalnya ini yang ini ya. Oke, ini saja stop kontak misalnya, nanti kita tinggal pasang berarti. Nah seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sedikit pelajaran dari saya, pelajaran ilmu ya, kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Nah, kalian semua yang di rumah mudah-mudahan bisa mempelajarinya, cara nyambung itu yang benar itu seperti apa ya. Ya mungkin ini pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya sendiri yang saya share ke kalian. Nggak tahu pengalaman orang lain, kita nggak tahu ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, bye. Cukup sekian mungkin dari saya. Next video kita akan bikin lagi yang lain biar semuanya kita step-stepnya kita paham kan. Oke. Ya teman-teman, itu tadi sedikit video dari saya, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat kalian di rumah mau belajar, terutama untuk pemula ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan kayaknya loncengnya, dan like, share juga ke teman-teman lain biar pada tahu ya. Oke, next video kita akan belajar lagi, lebih lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.